Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan doa pagi pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023. Sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, ayat 1 dan 3. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menikmati anugerah Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami telah menikmati anugerah Tuhan, di mana kami memperingati hari kematian Engkau, Sang Firman Allah atau Anak Allah yang hidup itu, dalam keadaannya sebagai manusia. Kau telah mengutus anak untuk menjadi korban keselamatan bagi umat manusia. Dan pada hari ini, kami menantikan untuk memperingati hari kebangkitan anak-Mu yang datang sebagai manusia itu, di mana anak-Mu telah menang dari kematian akibat dosa manusia yang percaya kepada-Mu. Kami sungguh bersyukur dan memuliakan Engkau karena kasih-Mu yang besar. Sama seperti Engkau mengasihi anak-Mu, demikian juga Engkau mengasihi kami. Sebesar Engkau mengasihi anak, bahkan Engkau rela mengorbankan anak-Mu demi keselamatan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan begitu nyata dan baik bagi kehidupan kami. Dan saat ini kami mau menyerahkan pergumulan kami di dalam gereja. Kau tahu Tuhan, di antara kami ada yang sedang sakit, terutama untuk Amang Sar Natalia Simamora. Kau tahu Amang ini sedang dalam pemulihan pasca operasi. Tolong Tuhan, Kau yang menguatkan, menguduskan apa yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupannya. Bukan hanya secara fisik saja Engkau pulihkan, tapi kerohanian kepada Amang ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, Engkau berkuasa. Bahkan di dalam proses pemulihan yang diizinkan oleh Tuhan, Engkau menyadarkan, mengingatkan kembali
amang ini untuk datang kepadamu, sebab Engkaulah sumber keselamatan, kesembuhan, dan sumber segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya. Kau juga memberkati keluarganya, terutama untuk istrinya yang merawat, menjaga amang ini di dalam proses pemulihan yang dialami oleh amang ini. Kau juga memberkati keturunannya nanti dan untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terlebih juga untuk kami ya Tuhan, seluruh jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kau tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, pergumulan di dalam keluarga kami, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kau tolong Tuhan, Kau ikut campur tangan di dalamnya, Kau berkuasa atas kehidupan kami, dan kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Sungguh kami ingin memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari ya Tuhan, dan kami sadar bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Kau telah menunjukkan itu melalui pengorbanan anak yang telah Engkau utus untuk menjadi manusia, menebus kami dari dosa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan pemerintah negara kami, dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, hingga ke jajaran terendah. Tolong Tuhan Kau berkati. Kami percaya pemerintahan Indonesia ada di dalam kendali tangan Tuhan. Segala program yang telah dirancang dan dijalankan oleh negara ini, kiranya itu bersumber dan berasal dari Tuhan. Segala hal yang baik kami percaya, Engkau yang mengatur, Engkau yang memimpin. Karena kami percaya ya Tuhan, dalam setiap hal yang baik, semuanya bersumber daripada-Mu. Tuhan, Kau pimpin negara kami. Sekalipun masih banyak pemimpin negara kami yang belum mempercayai Allah yang kami sembah di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau tetap mengasihi mereka. Kau tetap memimpin mereka dengan cara-Mu kepada mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan. Keselamatan jiwa mereka kami juga menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Ini kami ya Tuhan, Kau pakai kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah kota kami, Bekasi. Kiranya Tuhan, Kau yang memelihara, Kau yang menjaga keamanan kota ini. Apapun yang dibutuhkan oleh kota ini, tolong Tuhan Kau cukupkan. Dan kami tahu dan kami percaya di dalam pergumulan yang ada di dalam kota ini, Kau akan mencukupkan segala hal yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk kota ini. Sehingga kami ya Tuhan yang hadir di kota ini dapat memberkati orang-orang yang tinggal di dalam kota ini juga. Terlebih untuk negara kami ya Tuhan, kami percaya Kau juga yang memeliharanya, mencukupkan kebutuhan negara kami. Krisis ekonomi yang terjadi di dalam berbagai negara akibat pandemi ya Tuhan, tidak terjadi di dalam negara kami. Karena Engkau memberikan hikmat, semangat kepada pemimpin negara kami untuk melawan persoalan yang terjadi di dalam negara kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan kuasai hati kami. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan 3. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena kasih setia Tuhan menemani kami hingga pada saat ini. Menuntun kami, mengarahkan kami dalam segala hal yang Kau izinkan di dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan, supaya kami memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan yang ingin bersyukur kepadamu dan ingin mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hidup menyembah kepada Allah dengan hidup dalam roh, dengan hidup berpusat kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, jikalau kita memperhatikan kata demi kata dalam kalimat yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan Samaria, kita akan menyadari bagaimana sikap hidup kita menyembah kepada Allah. Pertama, kita harus memahami Allah itu seperti apa. Dikatakan oleh Yesus, Allah itu roh. Allah itu tidak berwujud seperti manusia yang memiliki wujud fisik. Tapi Allah itu adalah pribadi yang bersifat non-fisik, yang tidak memiliki fisik. Maka saudara dan saya harus memahami bahwa untuk menyembah Allah yang demikian, kita tidak boleh menyembahnya melalui kehidupan kita secara daging. Hal yang dikemukakan oleh perempuan Samaria mengibaratkan Allah itu memiliki tempat tertentu untuk hadir, di mana di dalam pemahaman pada waktu itu mereka memiliki pemahaman bahwa Allah hadir di Gunung Sion, di Gunung Hebron atau Gunung Sinai. Mereka memiliki pemahaman demikian. Dan perempuan Samaria juga mengerti di dalam kaum mereka, mereka juga memiliki tempat di mana mereka memahami bahwa
Allah itu hadir di gunung yang mereka khususkan untuk Allah. Di dalam kenyataannya, orang-orang Samaria menggambarkan Allah yang berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Tetapi mereka punya runut yang sama dengan orang-orang Israel pada umumnya, karena mereka merupakan bagian dari bangsa Israel, di mana mereka adalah suku atau kaum yang berkawin campur dengan bangsa lain. Sehingga pemahaman tentang Tuhan itu telah bercampur aduk dengan pemahaman kaum atau bangsa di sekitar bangsa Israel. Makanya mereka diasingkan, dikucilkan oleh orang-orang Israel yang tidak melakukan kawin campur. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, ketika kita menyadari Allah itu tidak berwujud fisik, jangan kita melakukan penyembahan kepada Allah dengan hal-hal yang kita tekankan untuk menggambarkan Allah itu dalam gambaran fisik. Allah itu harus berada di tempat ini, Allah itu harus berada di tempat ini. Maka dari itu, Yesus mengingatkan kita bahwa Allah itu dapat hadir di mana saja. Bukan lagi kita akan menyembah Allah itu seperti pemahaman orang Israel di Gunung Sinai atau di gunung lain seperti yang digambarkan orang Samaria, tapi Allah itu dapat disembah jikalau kita menyerahkan hidup kita tidak dengan hal-hal yang bersifat daging, tetapi memfokuskan diri kita untuk menghidupkan roh yang ada di dalam diri kita, yang kita miliki di dalam diri manusia, itu diaktifkan kembali sehingga dapat terhubung dengan Allah. Cara kita mengaktifkan kembali dengan hidup dalam roh, itu tentu dengan cara kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita dapat melakukan firman Tuhan, karena Allah sendiri yang akan mengaktifkan roh yang ada di dalam diri kita. Karena kita percaya Allah dapat berbuat sesuatu di dalam diri kita dan dapat mengubah kehidupan kita yang telah rusak ini dan mengaktifkan roh kita yang tidak berfungsi ini karena akibat dosa. Tetapi syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan, Tuhan sungguh baik bagi kita sehingga Dia akan menghidupkan diri kita dengan mengaktifkan kembali roh yang dimiliki oleh masing-masing manusia itu, asal kita percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, kita hidup menyembah kepada Allah seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kita harus hidup berpusat kepada Allah, bagaimana roh yang ada di dalam diri kita itu dapat berkembang secara baik kalau kita berpusat kepada Allah, saudara. Tanpa hidup yang berpusat kepada Allah, kita tidak bisa hidup dengan berkembang secara baik. Maksud hidup di sini adalah hidup dalam roh. Roh kita tidak akan berkembang dengan baik dalam pengenalan akan Allah jikalau kita memiliki fokus yang tidak berpusat kepada Allah. Memang kita punya pusatnya itu kepada Allah, tapi bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada hal-hal yang bersifat daging lain.
Kita tidak bisa mencampur adukan itu, saudara. Maka hidup kita harus berpusat kepada Allah, sehingga kita memiliki perkembangan dalam pengenalan akan Allah dengan baik. Akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita meninggalkan kebiasaan yang membangkitkan atau menghidupkan roh kita. Kita sering membangkitkan kebiasaan yang justru terus mengaktifkan keinginan daging kita. Itulah yang diajarkan oleh dunia ini, bagaimana kita bisa berdiri tanpa Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Maka akhir-akhir ini orang Kristen sangat diperhadapkan dengan situasi bahwa kita menjadi ilah atas diri kita sendiri. Kita menjadi penguasa atas diri kita sendiri, dan tanpa sadar kita terus mematikan roh yang ada di dalam diri kita. Karena kita tidak mengaktifkan itu sama sekali, sehingga kita tidak bisa berfokus kepada Allah. Maka melalui perkataan Yesus ini, perempuan Samaria ini, bahkan kita yang mendengarkannya saat ini, diingatkan kembali bahwa hidup menyembah kepada Allah tidak bisa dilakukan dengan cara hidup di dalam kedagingan. Keinginan daging telah dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat ke-19 ke-21. Kita tahu di sana ada hawa nafsu, percabulan, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang mana itu tidak dikehendaki oleh Tuhan sama sekali. Tetapi keinginan roh atau buah dari roh itu telah dipaparkan juga oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga yang ke-23. Jikalau kita berpusat kepada Allah, maka buah roh yang ada di dalam diri kita akan nyata. Dan permasalahannya sekarang, akhir-akhir ini, banyak orang Kristen tidak menunjukkan buah roh di dalam kehidupannya. Dan banyak orang Kristen juga salah memahami maksud Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 hingga yang ke-23. Ada yang mengatakan bahwa buah roh di sana dapat dibagi-bagi. Kesabaran itu bisa dipisahkan dengan pengendalian diri. Misalnya, kita cukup hanya setidaknya punya setengah dari buah roh itu. Apakah itu yang dimaksud? Alkitab mengatakan melalui Rasul Paulus bahwa buah roh itu harus kita miliki. ke-9 buah itu harus kita miliki sebagai tanda kita berpusat hidupnya kepada Allah. Namun sebelum itu terjadi, kita harus memfokuskan diri dulu kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, dan tidak lagi berbalik dari dosa itu. Sehingga kita terus bertumbuh dan menunjukkan buah roh itu dari hari ke hari. Bukan saat ini dapat kita tunjukkan, beberapa menit kemudian kita menunjukkan kehidupan daging. Bukan itu yang dimaksud, tetapi senantiasa kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menunjukkan buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu menjadi gaya hidup kita. Maka hidup menyembah kepada Allah bukan hanya suatu waktu saja, tetapi harus setiap saat. Maka
menyembah kepada Allah yang dimaksud oleh Yesus di sini, kita bisa menyembah kepada Allah dimanapun kita berada, dimanapun waktu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kapan itu adalah waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi setiap saat kita dapat memuliakan Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dimanapun waktu dan tempat yang diberikan oleh Tuhan, disitulah kita bisa menyembah kepada Allah. Karena Yesus telah mengingatkan kita bahwa tidak peduli di waktu itu kapan, dan tidak peduli di mana tempat kita berada, kita bisa menyembah kepada Allah. Sebab Allah tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Sehingga kita harus memuliakan Tuhan di mana saja dan kapanpun waktu yang kita miliki. Inilah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan tentu kebenaran yang dimaksud hanya berpusat kepada Allah, bukan kepada kebenaran masing-masing yang dimiliki oleh manusia. Saat ini kita sedang dipergumulkan bahwa kebenaran si A itu berbeda dengan kebenaran si B. Kebenaran si B berbeda dengan kebenaran si C. Bukan kebenaran itu yang dimaksud oleh kitab suci. Tetapi kebenaran yang dimaksud oleh kitab suci adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Maka hidup kita harus berpusat kepada Allah, karena kebenaran yang sejati hanya dimiliki oleh Allah. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih, hidup menyembah kepada Allah harus dilakukan setiap saat, dimanapun kita berada, dan waktu kapanpun. Sehingga ketika kita gagal melakukan penyembahan kepada Allah, kita belajar untuk kembali bertobat dan belajar lagi memusatkan diri kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kita belajar demikian. Kita memiliki fokus, memiliki buah roh di dalam sisa hidup kita. Bukan hanya di suatu waktu saja, tetapi kalau bisa Tuhan mengizinkan, itu setiap saat kita memiliki buah roh dan menunjukkan itu kepada orang-orang di sekitar kita sebagai bukti bahwa kita hidup berpusat kepada Allah. Menyembahlah kepada Allah dengan hidup dalam roh dan dengan hidup berpusat kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah perenungan kami saat ini menanti memperingati kebangkitan Yesus di hari Paskah nanti. Kami diajak, diingatkan kembali, kami harus menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, memperkenalkan Engkau secara benar, bahwa Engkau tidak berwujud fisik, sehingga Engkau tidak hadir di suatu tempat saja, tetapi Engkau dapat hadir di berbagai tempat, di waktu yang sama, sehingga kami bisa dapat memuliakan Tuhan kapanpun dan dimanapun kami berada. Kami sungguh bersyukur akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kau mengingatkan kami untuk menghidupkan kembali roh yang kami miliki dengan merendahkan diri kami di hadapan-Mu,
mengakui dosa kami, meminta kekuatan pertolongan Tuhan, supaya kami mampu menghidupkan roh kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan yang dapat menghidupkan roh kami, mengaktifkan roh kami, melakukan sebagaimana mestinya. Sehingga nampaklah buah roh dalam kehidupan kami. Kami ingin ya Tuhan, buah roh itu selalu nampak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya sewaktu-waktu saja, tetapi sehari-hari. Karena kami bersekutu dengan Engkau, dimanapun kami berada dan kapanpun kami datang kepadamu. Ini kami ya Tuhan, pakai kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering melakukan kesalahan di hadapan. Kami tidak mengerti, dan kami tidak memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun melalui perenungan kami dalam memperingati hari kematian, bahkan kami akan mengingat hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami diajak untuk meninggalkan dosa kami. Karena kami mengerti ya Tuhan, kami telah mati bersama dengan Kristus di kayu salib. Mati akan dosa kami. Dan kami nanti akan menang bersama dengan Kristus. Menang akan dosa. Sehingga kami menerima hidup yang kekal. Karena kami percaya oleh kebangkitan anak-Mu itu. Kebenaran yang ada pada Kristus itu dilimpahkan kepada kami. Sehingga kami dapat menghasilkan buah yang manis di hadapan karena perbuatan Kristus yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita. Amin. Salam, selamat pagi.